وإظهار شعائر على طريقة جمعيات نهضة العلماء وعلى آله وصحبه وسلم. Ini adalah qabul wa tawfiq kulli sunni wa ma'mul. Ila hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan nikmat yang Allah berikanlah kita pada malam hari ini bisa kembali bertemu untuk pertemuan yang kelima kalinya di dalam pembacaan kitab Fiqhus Siyam yang disusun oleh Dr. Muhammad Hasan Hitung. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang al-mufattirat, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ini penting nih pembahasannya. Salah satu pembahasan yang paling penting di dalam bab puasa itu adalah yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini ada banyak macam-macam. Yang pertama al-jima'u, berhubungan badan. Nah, ini batal. Tahu aja sudah batal. Dua laki bini berhubungan badan batal bila sudah masuk waktu puasa, dari waktu subuh sampai azan maghrib. Nah, di antara waktu itu kada boleh berhubungan badan. Makanya di dalam Al-Quran, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa itu bercampur, artinya berhubungan kepada istri-istri kalian. Malam boleh. Allah Ta'ala memadahkan malam boleh, berarti siangnya kada boleh. Mafhumnya nih, bila Allah Ta'ala uhilla lakum lailatas siyam, berarti mafhumnya siang ada boleh berhubungan. Itu. Semalam ada, kalau sudah dibahas pertemuan yang kedua kah, pertemuan yang ketiga kah? Yang kayak apa, awal-awal puasa bahari. Awal-awal puasa bahari berhubungan badan itu antara maghrib dan isya, bang, menhendak. Bila sudah isya atau taguring sesudah maghrib, kada kau lagi makan, kami minum, kada kau lagi, kan batasnya. Nah, sudah dijelaskan semalam ya, pertemuan yang kedua kalau ada salah. Lalu al-jima'u muftirun fi kulli ashkalihi malam yakun nasian. Berhubungan badan itu membatalkan dalam kondisi apapun selama tidak dalam kondisi lupa. Nah, bila lupa kada apa. Kalau misalkan ingat pada puasa, campur ya bini suruh berhubungan pas lagi rahatannya hanya ingat. Nah, bila lagi rahatannya langsung satu. Bila masih bertahan, batal. Bila masih bertahan, batal. Anzal aulam yunzil, baik keluar atau kada keluar lah. Ini lalakiannya nih. Ini kan permasalahannya sedikit permasalahan yang detail nih sedikit. Jadi berhubungan intim tuh hendak keluar kah? Kada kah? Pokoknya bila berhubungan sudah. Apabila berhubungan lakian nombinian tadi, pahamnya kalau berhubungan berisi. Kalau ya paham berisi.
Jadi bila berhubungan pasti batal. Fa innahu yastawi fi dzalika zaujatuhu wa amatuhu wa wad'u syubhah awil ma'siyah kazina wal iyadu billah. Jadi berhubungan intimnya tuh sudah menikah kah? Apalagi nang haram tetap batal. Kalau aja nang kada boleh nang haram aja, nang halal boleh. Ada juga sama aja, tapi bedanya kalau nang haram berdosa. Nah, kalau nang halal bang berdosa juga. Tapi berdosanya berdosa karena mengerjakan bersengaja di siang Ramadan, itu dosanya. Nah, paham kah? Itulah jadi pertama tadi hukum jima tadi membatalkan. Misalnya ada jima sekedar beragapan, berciuman misalnya, kayak apa hukumnya nih? Al-mubasyarah bi ghairil farji, berhubungan tapi kan di kemaluan. Berhubungan tapi kan di kemaluan, artinya beragapan. Pokoknya kada berhubungan intim tah intinya. Kayak apa hukumnya? Wa hadzal ladzi dzakarna qul la idza kanatil mubasyarah fil farj, ama idza kana al mubasyarah fi ghairil farj fi an kana mudaja'atan, beragapan. Contohnya beragapan aulamsan atau bersentuhan. Fa in anzala fi hadhil mubasyarah fa innahu yuftir ma'al ismi. Jika pas lagi beragapan kada berhubungan, kada beragapan ya. Beragapan lalu keluar batal dan berdosa. Walaupun dua lagi bini. Paham? Nah. Wa amma idza lam yunzil, amun kada keluar bang, fa innahu la yuftir, kada batal. Lakinnahu ya'sam, tapi berdosa. Nah, paham? Jadi siang Ramadan itu jaga bujur-bujur, jangan sampai baragapan, jangan apalagi berhubungan. Baragapan pun sekalipun kada keluar, baragapan bermubasyarahan, mubasyarah ini berarti ada syahwatnya. Ada apa? Ada syahwatnya, ada nafsunya. Nah, bila ada nafsunya sekalipun kada keluar, sekalipun kada tagawi, sekadar baragapan aja, itu haram. Sekalipun dua laki bini, apalagi pacaran. Nah, jadi kalau bulan puasa nih, kamu siang ada coba pacaran gitu. Malam bang, sama ya juga mau lo. Bisa dirayain. Hah? Bisa dirayain. Lalu bagaimana hukum berciuman pulang? Ini masih berhubungan lawan jima tadi, masih berhubungan. Wa amma idza lam yunzil fayakhtaliful hal bi ikhtilafi shaim wa ahwali fa in kana mimma taharraqal qublah syahwatahu fa innahu tahrumu alaihi illa annaha la tuftirahu. Ini boy berciuman nih. Berciuman misalnya. Ini mencium ini nyata ya, sudah ada di bibir, amun bibir sama bibir misalnya nih menaguk liur, itu batal sudah. Itu lain permasalahan lagi. Ini misalnya berciuman nih lo, berciuman di pipi kah, atau bisa juga di bibir, tapi liurnya kada ditaguk misalnya ya lo. Ini apa belak-belakannya menyambet nih, nah supaya paham kayak apa hukumnya. Ini jar musannif amun inya kada keluar, berciuman waraja kada keluar. Jika ciumannya tadi dipenuhi nafsu, maka puasanya kada batal, tetapi haram sekalipun dua laki bini. Nah, amunnya keluar bangnya, amunnya keluar batal berdosa dengan kesepakatan para ulama. Jadi bila berciuman keluar pulang, itu mana berdosa, mana batal pulang. Nah, tapi bedanya karena permasalahannya, kalau jima wajib bayar kiparat. Kan ada permasalahannya di akhir. Kalau sekadar berciuman aja, itu kan ada bayar kiparat, wajib mengkodo aja, batal. Misalnya nih berciuman, lalu keluar bajunya, batal, tapi kada wajib kiparat. Kalau orang berhubungan intim, sekalipun kada keluar, bila berhubungan masuk, batal. Nah, paham? Nah, ini permasalahan pentingnya nih. Kalau wae kada ingatan. Asal ada puasa, ini mego. Nah.
Yang kedua, di antara yang membatalkan puasa istikhrajul mani, mengeluarkan air mani secara sengaja. Ini biasanya lelakian. Nah, bila mengeluarkan air mani secara sengaja, hukumnya batal. Lalu misalnya Bang Jar pas nonton film misalnya, lalu keluar, apakah batalkah kadakah? Nah, ini kan beda nih. Antaranya hanya kan mengeluarkan air mani secara sengaja ini ada dua. Ada nabi sengaja dijapai-japai lalu keluar, ya kah? Amun itu nyata batal sudah. Amunnya kan menjapai-japai, menonton film misalnya lalu keluar kayak Pak. Nah, wa amma idza kharajal mani min ghairi amdin kaman faqara bil mar'ah fatahayyaja wa anzal aw nazara ilaiha fata'athar wa anzal fa innahu la yuftir. Nonton film misalnya siang-siang, nonton film apakah nonton bergejolak nafsunya lalu keluar bajunya, batal ada batal. Jadi batal itu bila dijawil-jawil, dipegang-pegang, itu batal bila keluar baju mani. Tapi bila sekedar menonton film keluar, itu kada batal. Nah, paham lah. Sawa'un bidalika qarrara al-fikra wan nazar amla. Baik, sama aja permasalahannya inya bulik-buliki kah? Dituntunnya terus sampai keluar atau sekali tuntunnya keluar, tetap sama aja kada batal juga. Nah, paham? Tetapi hukumnya tetap haram. Jangan dipadahi bila kada batal, kada haram, kada pisah. Kada batal, haram tuh lain permasalahan. Haramnya tetap haram. Kayak permasalahan bejium tadi. Bejium tadi tetap hukumnya haram sekalipun kada batal. Nah, pahamnya Allah. Kayak itu tuh singkatnya. Lalu mimpi Bang kayak apa jar? Namun siang hari mimpi nih. Guring. Ternyata mimpi basah. Lalu keluar kayak apa hukumnya? Wa amal ihtilam fa innahu la yuaddi ilal fitri bil ijma. Kesepakatan ulama bila guring lalu mimpi junub itu kada batal juga. Kada batal juga. Siang ke malam kah? Kada batal juga. Nah, ini sama aja permasalahan aja lawan orang nak kemasukan lalat. Kalau misalnya lagi di jalan di tanganga ini nampak kendaraan tanganga. Masuk lalat kada sengaja. Masuk lalat kada sengaja itu batalkah? Kada batal. Sama aja orang guring bak handakah keluar kadakah? Kada bak handak nyata kada batal sudah. Nah, paham jakallah. Nah, lalu hukum apa? Al-isbah nih masih berhubungan nih. Al-isbah ma'al janabah. Nah, ini kayak Pak. Ini kisahnya ini malam ini berhubungan non bini. Kada mandi junupan sampai puasa, bolehkah kadakah? Ini malam nih berhubungan jam 2 malam berhubungan misalnya atau imbe sahur berhubungan. Imbe itu kada pemandian sampai subuh. Ini kan masuk puasa, bolehkah masuk puasa dalam keadaan junub? Boleh kada? Ya, teh. Wa amma idza jama'al insan lailan wa lam yaghtasil fa asbah wa huwa junub fa inna siyamahu sahih. Amun orang menjima bininya di malam hari lalu kada mandi sampai subuh dalam keadaan junub terus nih, puasanya tetap sah. Tapi ketika ketika puasa sebayang wajib kan mandi? Wajib. Jadi bedakan lah. Nah, jadinya begawian misalkan menggawian ya berhubungan nih jam 4 subuh. Kada mandi sampai tak sahur, sampai tak subuh, sahaja kan puasanya? Sahaja. Kalau tak guring sampai jam 10 misalnya tak guring. Ada masalah, sahaja tetap puasanya. Nah, pahamlah. Nah, ini nanti sana dua gini Bang ya lah. Sama balong. Awak di bebayangkan dulu. Nah, jadi jelas saja telah apa namanya permasalahan hubungan ini jelas saja sudah, insyaallah jelas saja sudah. Yang ketiga di antara yang membatalkan puasa al-qai'u amdan, muntah basi ngajak batal. Kalau misalnya dikurik-kurik muntung, lalu muntah batal. Fa idza taqayya al-insan bi nahar Ramadan amdan batala shaumuhu. Karena jar Nabi man dara'ahul qai falaysa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Orang na muntah kada sengaja tuh kada batal.
Tapi bila ia memuntahkan sengaja, itu batal. Nah, jadi kalau misalkan mobil mau kepala lalu muntah itu ada batal. Kecuali ini apa yang jadi masalah? Muntah nih. Tuntung muntah. Ada kalau sisa makanan kita muntah tuh. Tataguk itu batal. Jadi misalnya tulak bawa mobil ya lo, bawa mobil taksi lah. Wah, sok lajunya, supirnya ini laju benar. Mau kepala singgah pir aja. Singgah pir aja. Satu pae blok muntah langsung. Kada batal. Tapi sisa muntah masih ada di muntung. Nah ini najis. Tak campur liur, tak taguk, batal. Nah, makanya bila tuntung muntah langsung bawa ke kumur-kumur. Jangan minum. Namun minum batalnya karena minum marahnya. Nah, ya ini penting banget permasalahan bila ada orang muntah nih. Nah, kalau yang muntahnya kada sengaja itu jelas aja sudah kada batal, itu sudah mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Lalu menaguk dahak pang ya Pak, ini penting nih. Menaguk dahak dari hingus, kan kita bisa hingus loh. Lalu kita tarik biasanya taka muntung, kita taguk atau dahak dari dada. Betul. Nah, kayak apa nih hukumnya nih? Ini penting juga nih. Wa hadha alladhi dzakarna kullahu binisbah lil qai' min al ma'iddah. Wa amma idza kharaja syai' min sadril insan min khama aw ghairiha fa alladhi alayhi jumhur fuqaha annahu la yuftir. Jadi kalau inya mengeluarkan dahak dari sini, keluar dahak itu ada batal. Nah, jadi yang batal itu mengeluarkan makanan dari parut yang muntah. Tapi kalau mengeluarkan dahak, muntahnya itu ada batal. Yang jadi masalah itu bila dahak sudah tak muntung, ditaguk itu batal. Jadi misalkan nih batuk, ada dahak, luakakan. Bila kita membiarkan, kita taguk, batal. Baik dari hidung atau dari dada. Nah, paham nih? Pahami bujur-bujur. Atau gusi berdarah. Iya juga. Atau misalkan bekas sisa makanan ada ditaguk, batal juga. Atau misalnya kita manu banang, biasanya kita menjahit ada banang kalau kita liori banang nih. Tuh kita liori supaya lurus. Ini basah kalau nih. Kita taguk belum basah, tak taguk batal juga. Itu jelas ya Allah. Itulah di antara yang membatalkan. Yang keempat, at-ta'am wa syarab, makan dan minum. Tahu aja sudah berataan. Amun makan dan minum itu jelas batal. Tetapi batasnya seapa aja? Batasnya batal makan dan minum nih bila sampai sini nah amun dimuntung nih aja masih sekadar merasai aja itu kan ada batal. Kalau misalkan lagi memasak anak tahu masin enggak ada kah coba ya masin ini wajib dimuntahkan bila ditaguk batal. Itu sama memakan ngarannya walaupun sedikit. Atau minum tuh misalnya ada sisa masih rasa ada kalau kita minum kayak minum manis kan nih ada rasanya masih, makanya tuntung sahur tuh dibuangi dulu. Ini bila tertaguk sama batal juga. Nah, ini pentingnya kita belajar belajar masalah masalah puasa. Kalau atau misalkan rokok tuh ada manisnya, kalau rokok tuh ada manisnya tercampur lon liur tertaguk itu batal juga. Nah itu ada rasanya. Nah makanya hati-hati kalau aku jarang ada baku kuskin lah jarang asal ada aja. Tapi manisnya misalkan sampai takaliur sini tertaguk. Lain misalkan di rumah ini aja misalkan daripada aja tuh ada apa-apa tapi bila memanisannya itu ada. Karena itu ada air, ada bendanya, manisan itu ada di kertasnya tuh ada. Nah ini permasalahan penting nih. Lalu lagi yang membatalkan apalagi masuknya benda ke dalam rongga batal juga. Masukkan hidung, jari ke hidung mengorek hidung batal juga. Mau ambil katambat kurik telinga batal juga.
Dan ada permasalahan yang penting benar nih, rancak benar kita rajin hati-hati, bukan rancak tegawi, hati-hati. Burit kita bahira toh. Nah, kita bahira ya lo. Burit tuh pas bebasuh jangan sampai jari ini masuk ke dalam burit. Jangan sampai masuk ke dalam burit. Bila pas lagi bahira bebasuh lalu jari ini masuk ke dalam, batal puasa. Nyejar Nabi, innamal wudu mimma kharaj wa innamal fitru mimma dakhal. Kalau wudu batalnya karena ada yang keluar, ya ada. Bujur, tak kantor, tak kami. Kalau puasa batalnya karena ada yang masuk. Masuknya ke mana? Masuknya min manfadin maftuh, ke dalam rongga yang terbuka. Hidung, nih rongga terbuka. Muntung, rongga terbuka. Telinga, rongga terbuka. Pengamihan, rongga terbuka. Burit, rongga terbuka. Amun pori-pori, ada masalah. Ini lain rongga yang masuk manfas maftuh, lain. Nah, jadi ini lah dua nih. Apalagi telinga, muntung, burit, kemaluan depan, bila masuk. Makanya hati-hati, behira, basuh behira tuh lah. Jari, hati-hati ibarat jari itu kalau masuk, bila masuk. Lain misalnya orang besi penyakit ada kalau wasir kah, tak keluar, lalunya masuk tuh lain pulang permasalahannya. Atau misalnya bahira, misalnya nih. Tahinya becungol seorang kan apa mencabut tahi kau lah. Lalunya masuk loh itu. Tapi bila kawa kita mau usahakan sekiranya wajib kita mau usahakan ini tak keluar. Tapi bila kada itu kada apa-apa kan masalah karena itu sesuatu yang kada kawa kita hindari sudah. Nah, jadi hati-hati benar permasalahan ini masuk benda ke dalam, hati-hati benar. Nah, menaguk liur bang, apa hukumnya Jan? Tadi menaguk dahak sudah ya. Menaguk liur bang. Nah, amun menaguk liur, lihat dulu. Bercampur kan dalam benda lain. Bila kada bercampur lawan benda lain, kada apa-apa menaguk liur. Tapi bila bercampur benda lain, misalkan gusi kau berdarah, gusi berdarah, tetaguk, betul. Atau ada sisa bekas makan ayam, sahur tadi tersisa. Tercampur liur, tertaguk, batal juga. Pahamnya kalau lah? Pahamnya toh. Atau misalnya liurnya nih keluar pada muntung, tak liur tak sini nah, tak bibir, bisa pakai pulang, itu batal. Sekalipun kada bercampur apa-apa, karena banyu liur ini sudah menjadi banyu lain sudah. Jadi bila banyu liur tak keluar, diisap basah, itu batal. Tapi bila liur masih berada di dalam, masih kada bercampur apa-apa, itu kada apa-apa. Lalu seandainya pun dikumpulkannya liur, aguknya, hukumnya. Wa amma law jama'a riqahu fi famihi thumma badala'ahu duna ayyukhrija an haddil fam fa innahu la yuftir wal aula adamu. Amun jadi kumpulkannya liur di muntung, taguknya kada apa-apa. Asal jangan liurnya tak keluar. Bila liurnya tak keluar, nah ini batal. Tahu sih ciuman lawan pacar. Nah, ini batal lawan gatal-gatalnya amri sih ya. Ya Salman. Ad-dhabitu tsani wa huwa al-batin alladhi tasiluhu al-'ain. Mungkin ini dululah kita pertemuan besok lagi melanjutkan pembahasan tentang yang membatalkan puasa. Nah, mungkin kita lanjut lagi bagian kedua. Jadi ini bagian pertama di antara apa-apa yang membatalkan puasa. Insyaallah esok kita akan membahas kelanjutan daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam ala hadini. Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'alna bi'amrina. Allahumma sur'i wa na'im. Wa sallallahu alaihi wa sallam. وصحبه